Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini untuk melanjutkan kembali pembahasan kitab Taujihatun Islamiyah li Islahil Fard wal Mujtama', atau arahan-arahan Islam untuk perbaikan individu-individu kaum muslimin dan masyarakat kaum muslimin, oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kaifa nurabbi auladana, bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Kemudian beliau melanjutkan dengan pembahasan ta'limus shalah, tentang pengajaran salat, ya, mendidik anak-anak dengan cara mengajarkan kepada mereka as-shalah, salat. Kita bahas di sini poin yang pertama, kata beliau, yajibu ta'limus sabi wal binti as-salata fis sighari liyaltazimaha indal kibari liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih. Kata beliau, wajib mengajarkan kepada anak-anak, baik laki-laki ataupun perempuan, wajib diajarkan salat fis-sighar, ketika mereka dalam keadaan masih kecil. Supaya apa? Agar sholat ini menjadi kebiasaan bagi mereka tatkala mereka sudah dewasa. Dan berapa banyak di antara orang tua yang mendapati anaknya ketika dewasa malas sholat. Itu salah satu sebabnya, ya, semua taufik dari Allah memang, dan semua kembali kepada hidayah dari Allah. Tapi ada sebab. Di antara sebabnya adalah banyak di antara orang tua yang tidak mendidik, mengajarkan anak untuk melaksanakan sholat sejak kecil dengan alasan kan belum wajib, ya, terutama sholat subuh misalnya. Ya, anaknya dibiarkan tertidur, tidak dibangunkan untuk sholat subuh. Kesian Ustadz, kan mereka ini nanti bangunnya juga toh pagi, ya, meskipun paginya itu sudah habis waktu subuhnya. Mereka kan bangun pagi sholatnya sekalian itu saja. Kalau mereka sudah dibanguni sejak subuh, ya, subuh sekarang jam 4 misalnya, mereka sudah dibanguni sejak subuh, ya, mereka nggak bisa tidur lagi setelah itu. Atau kalaupun tidur lagi, waktunya tanggung mau berangkat sekolah. Jadi ya sudahlah, kan kesian, anak-anak masih kecil, nggak tega. Akhirnya setelah dewasa terbiasa dengan pola hidup seperti itu, anak akan meremehkan masalah sholat itu. Tapi tetap semuanya kembali kepada hidayah dari Allah. Nggak mesti ini menjadi sebab utama. Ada kita dapati orang anak-anak yang dulu bahkan dibiarkan oleh orang tuanya nggak sholat, namun dewasanya tumbuh menjadi seorang yang rajin menunaikan sholat, ada.
Ya, namun ini kita dalam rangka min babil ihtiyat. Ya, dalam rangka kehati-hatian kita berusaha, soal hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun orang tua tetap melaksanakan tugasnya sebagai orang tua, mendidik anak-anak mengerjakan sholat. Sebagaimana hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, "Allimu auladakum as-shalah." Kata Nabi, ajarkan anak-anak kalian sholat. Idza balaghu sab'an, ketika mereka usia 7 tahun, ya diajarkan untuk sholat. Wadribuhum 'alaiha idza balaghu ashran. Dan kata Nabi, pukul mereka tatkala mereka meninggalkan sholat, ya berikan pukulan kepada mereka tatkala usia mereka sudah 10 tahun. Ini tarbiyah dari Nabi, tarbiyah Islami. Ada namanya memukul itu. Tidak sebagaimana tarbiyahnya orang-orang barat, orang-orang kafir yang melarang untuk memukul, atau bahkan melarang untuk mencegah, bahkan nggak boleh mengatakan tidak, jangan kepada anak. Ya, nggak boleh katanya. Jangankan memukul, ngomong nggak boleh saja nggak oleh. Ya, ini tarbiyahnya orang-orang kafir. Tujuannya memang untuk melemahkan kaum muslimin, agar kaum muslimin, generasi muda kaum muslimin meninggalkan peribadahan kepada Allah, meninggalkan sholat kepada Allah. Ya, maka kita terapkan tarbiyah Nabi ini. Ketika anak usia 7 tahun, perintah, suruh mereka melaksanakan sholat, ajarkan kepada mereka sholat. Meskipun anak usia segitu, sholatnya nggak khusyuk, jangan menuntut kekhusyuan dulu. Ini namanya anak kecil, sholatnya kadang sambil cengengesan, ya kan? Atau bahkan mereka cuman bisa gerakan-gerakannya, ikut gerakan sholat, kemudian bacaan-bacaannya nggak hafal, lumrah, wajar. Ya jangan menuntut umur 7 tahun itu harus sholat sebagaimana kita sholat. Oh, ini anak-anak khusus yang bisa seperti itu. Ada, iya ada. Cuman itu nggak pada umumnya. Nah, umumnya anak-anak usia seperti itu wajar. Namun tetap orang tua mengarahkan mereka agar sholat dengan khusyuk. Ya, tidak mainan, tidak bercandaan ketika sholat. Bagi yang laki-laki, perintahkan mereka untuk pergi ke masjid. Ya, bapaknya ngajari juga. Jangan anaknya tok disuruh ke masjid, bapaknya di rumah. Iya, jangan. Ya, bahkan bapaknya yang menggandeng anak-anaknya untuk ke masjid. Ya, bukan anak-anaknya dibiarkan ke masjid sama teman-temannya, akhirnya bikin gaduh di masjid. Ya coba seandainya anak-anak yang sering bikin gaduh di masjid itu masing-masing didampingi sama orang tuanya. Ya, kira-kira kondusif nggak kondisi masjidnya? Kondusif. Ya, yang jadi masalah orang tuanya membiarkan anaknya ke masjid, orang tuanya sendiri tidak ke masjid, sehingga anak-anak yang kehilangan orang tua tadi kumpul di masjid bikin gaduh. Ya. Nah, ketika umur 10 tahun, tatkala mereka mulai meninggalkan sholat, maka boleh dipukul. Tapi kata para ulama, pukulan di sini tidak pukulan-pukulan yang menyebabkan luka, pukulan yang menyebabkan cedera, yang menyebabkan trauma, enggak. Berarti di sini bisa dipahami pukulan-pukulan yang ringan. Ya, pukulan-pukulan yang ringan. Sama seperti memukul istri. Ya, boleh memukul istri. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Apabila kau mengkhawatirkan perbuatan nusyuz, ya perbuatan yang tidak kau sukai dari perempuan, dari istrimu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, pisahkan atau fa'idhuhunna, berikan kepadanya nasihat. Kemudian kalau tidak bisa, dipisahkan antara mungkin suaminya nggak mau tidur dengan istrinya, ya berpisah dengan istrinya, bukan cerai maksudnya, tapi dipisah tempat tidurnya untuk sebagai pelajaran kepada dia. Kalau masih tetap tidak bisa, fadribuhun, baru kemudian dipukul istri itu. Tapi sama seperti tadi, pukulan-pukulan yang tidak menimbulkan luka, tidak menimbulkan memar, ya, atau patah tulang, atau dan nggak boleh di wajah. Ya, nggak boleh di wajah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, wala tadribil wajah. Ya, jangan kau memukul wajah istrimu.
Kemudian kata beliau, wa farriqu bainahum fil madaji'. Dan ketika umur 10 tahun, pisahkan tempat tidur mereka. Yang sebelumnya masih tidur sama bapak ibunya, ya suruh mereka tidur sendiri di kamarnya, ya, atau tidur di mana lah, pokoknya dipisahkan. Atau misalnya saudara laki-laki dengan perempuan, ya, ketika sudah usia 10 tahun, maka dipisahkan antara saudara laki-laki dengan saudara perempuannya. Tidak boleh dijadikan satu kamar. Kemudian kata Syekh, wa ta'limu yakunu bil wudu was shalah amamahum. Nah, mengajarkan kepada anak-anak tentang sholat itu bukan dengan enak sini nak, ya, ini ada buku bagus nak, sifat sholat Nabi, ya, dibahas, disyarah kepada anaknya. Anak umur 7 tahun ini, ya kan, dibahas tentang masalah sifat sholat Nabi secara detail seperti yang disampaikan oleh Syekh di sini. Mudeng nggak anaknya? Hah? Nggak mudeng. Ya, kalaupun mereka bisa menangkap, mungkin sedikit yang bisa mereka tangkap. Nah, bagaimana tarbiyah pendidikan anak yang efektif? Yaitu dengan mempraktekkan langsung tata cara sholat kepada mereka. Makanya biasakan anak-anak itu melihat orang tuanya melaksanakan sholat, sehingga mereka niru. Karena pelajaran atau pendidikan anak-anak itu, kalau kata istilah orang sekarang, watch and learn. Yaitu mereka melihat dan mempelajari. Apa yang mereka lihat dari orang tua, yaitu yang mereka pelajari. Ya, kalau orang tua meninggalkan sholat, ya mereka akan menganggap itu sebagai perbuatan baik yang mereka lakukan, karena figur yang mereka contoh adalah orang tua. Ya, orang tua yang senantiasa bersama anaknya, yang 24 jam bersama anaknya, itu yang dijadikan barometer sama sang anak tadi. Sehingga baik dan buruknya anak tergantung dari orang tua bagaimana mempertontonkan akhlaknya kepada anak tersebut. Nah, maka usahakan menampilkan yang terbaik di depan anak, jangan sampai menampilkan hal-hal yang jelek kepada anaknya. Ya, diantaranya masalah sholat. Dengan mengajarkan kepada mereka wudhu langsung di hadapan mereka, sholat di hadapan mereka, wadzahabu bihim ilal masjid, kemudian mempraktekkan langsung pergi ke masjid. Ya, orang tuanya pergi ke masjid, terutama bapaknya. Wa targhibuhum bi kitabin fihi kaifiyatis shalah litata'allam al-usrah kulluha ahkamas shalah. Kemudian dengan memotivasi mereka melaksanakan sholat dengan kitab-kitab yang menjelaskan tentang kaifiyah sholat. Ya, ada memang kitab-kitab yang khusus buat anak-anak yang mengajarkan sholat misalnya, dengan gambar. Ya, cuman gambar-gambar yang tidak dikategorikan sebagai gambar yang terlarang. Ya, seperti mungkin wajahnya dihilangkan mata dan apa yang ada di wajah. Tapi di situ dipraktekkan tentang gerakan-gerakan sholat, atau mungkin dengan visual, dengan video. Ya, ini pengajaran-pengajaran yang memang tidak bertentangan, tidak ada pertentangan atau tidak bertentangan dengan nas-nas syar'i. Maka boleh digunakan wasilah-wasilah seperti ini. Karena ini termasuk masalih mursalah, ya, wasilah-wasilah yang dibolehkan. Ustadz Nabi dulu kan nggak pernah ngajarin anak-anak pakai video, pakai pakai buku yang bergambar. Kan Nabi nggak pernah mengajarkan seperti itu. Iya, itu bukan sesuatu yang bid'ah. Kenapa bukan sesuatu yang bid'ah? Karena tidak memenuhi unsur 2 syarat dikatakan bid'ah. Apa yang masih ingat? Syarat yang pertama, adanya apa itu? Bukan sebelum itu, yang pertama dulu. Adanya motivasi, adanya keinginan. Tapi Nabi ingin nggak mengajarkan generasi muda sholat? Ada keinginan. Kemudian yang kedua, penghalang. Apa yang menghalangi Nabi untuk mengajarkan anak-anak sholat dengan video? Apa penghalangnya? Barangnya belum ada, sehingga kalau dilakukan oleh orang setelahnya tidak terkategorikan bid'ah. Beda sama musik. Oh Ustadz, kalau gitu musik juga boleh ya? Ya kan, musik itu tujuannya adalah untuk mentarbiyah. Nah, ya, kembalikan kepada 2 kaidah tadi. Yang pertama,
Apa tujuannya musik ini? Untuk mendidik generasi kaum muslimin. Karena kaum muslimin sekarang sukanya musik, maka mereka dididik dengan musik. Baik, apakah motivasi seperti itu juga ada pada Nabi? Nabi pengen nggak generasi muda itu dididik dengan Islam? Pengen. Nabi juga punya motivasi yang sama. Baik, kemudian yang kedua, adakah penghalang yang menghalangi Nabi untuk mentarbiyah kaum muslimin dengan musik? Nggak ada yang menghalangi Nabi. Apa? Musiknya sudah ada belum? Sudah ada di zaman Nabi. Tapi ternyata sama Nabi dipakai nggak? Nggak dipakai. Berarti kalau dipakai sama orang setelah Nabi, apa hukumnya? Bid'ah. Tuh, ini yang disebut dengan kaidah sunnah tarkiyah. Motivasinya dan penghalangnya. Ya, Anda tahu dua hal ini, Anda sudah bisa mendeteksi itu bid'ah atau masoleh mursalah. Ya, seperti tadi pengajaran dengan video, dengan buku-buku bergambar, memang nggak ada di zaman Nabi SAW. Tapi tadi tidak memenuhi syarat dikatakan bid'ah. Karena yang kedua tadi tidak terpenuhi, yaitu penghalangnya. Ada penghalangnya di zaman Nabi, yaitu belum adanya teknologi. Ya, belum adanya teknologi tersebut. Maka kalau ada orang setelah Nabi melakukannya, itu tidak terkategorikan bid'ah. Maka diajarkan supaya keluarga kaum muslimin itu bisa belajar tentang ahkam as-shalah, hukum-hukum salat. Wa hadza matlubun minal muallim wal abawain. Nah, yang seperti ini itu dituntut secara syar'i kepada seorang pendidik, baik guru ataupun ustadz, dituntut untuk mengajarkan sholat kepada kaum muslimin wal abawain, dan kedua orang tua, ayah dan ibu. Wa kullu taksirin sayas'aluhumullahu anhu, dan segala perbuatan yang merupakan meremehkan pendidikan sholat, entah dengan cara menunda-nunda, biarkan wis anak-anak kan masih kecil, masih waktunya main, ya jangan diganggu dengan hal-hal ini. Atau ada juga sebagian mengatakan, saya sebagai orang tua tidak akan mengekang anak-anak saya, biarkan dia memilih jalan hidupnya sendiri, mau sholat atau tidak, udah semua itu. Bahkan sampai disuruh memilih agamanya apa. Ada nggak kayak gitu? Ada, sok apa istilahnya, sok toleransi gitu. Saya nggak mau mengekang anak, ya saya biarkan anak memilih agamanya sendiri. Dia mau masuk Islam saya terima, dan dia mau memilih agama lain juga saya hormati keputusan anak saya. Tanggung jawab kau, ya tanggung jawab. Dia yang akan mendapatkan sanksinya di akhirat kelak karena menyia-nyiakan pendidikan anak. Demikian juga tentang masalah sholat ini. Sok-sokan nggak mau memaksa anak-anaknya diberikan kebebasan, ini keliru. Karena orang tua itu diberikan wewenang tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa nahi mungkar dengan tangan. Ya, maka nahi mungkar dengan tangan, sebagaimana yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, di antara kemungkaran di sini adalah meninggalkan sholat, maka hendaklah dia rubah kemungkaran itu dengan tangannya. Ya, siapapun, terutama yang punya power, yang punya kuasa. Nah, yang punya kuasa ini salah satunya siapa? Orang tua. Dia punya kuasa atas anaknya, dia bisa memberikan hukuman efek jera kepada anaknya. Maka dipakai dong powernya. Jangan terus sok-sokan saya nggak mau menggunakan kekuatan saya sebagai bapak untuk mengekang anak. Nggak oleh. Harus dipakai kekuatan tersebut untuk menghilangkan kemungkaran tadi. Dengan cara dipukul, ya, atau mungkin diancam nggak dikasih uang jajan, ya, atau diancam nggak diajak liburan, apapun ancaman-ancaman yang membuat anak tersebut akhirnya mau untuk mengerjakan sholat. Meskipun awalnya karena paksaan, iya, memang dipaksa jamaah. Jangankan yang anak-anak, kita saja yang dewasa menjalankan syariat Islam, kita memaksakan diri kita nggak? Iya, kita memaksakan diri kita, bukan terus nuruti apa yang kita inginkan. Sholat subuh misalnya, kalau nuruti hawa nafsu yang kita inginkan, mana yang lebih kita pilih? Di kasur atau pergi ke masjid? Nuruti hawa nafsu? Kasur. Enak sih, ceket motor sih.
ya kan, masih melanjutkan mimpi. Tapi kita memaksa diri kita, gak harus dipaksa ini. Berat memang. Ya, bangun dari tidur, sempoyongan kan gitu biasanya kan. Sempoyongan, memaksakan diri kena dinginnya air. Ya, kemudian dalam kondisi ngantuk berat, capek berat seperti itu, berangkat ke masjid. Itu namanya mengupayakan dan memaksakan diri. Anak-anak juga demikian, dipaksakan memang. Puasa, ya. Mana yang sesuai dengan hawa nafsu kita? Makan atau nggak makan? Makan yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Tapi kita paksa hawa nafsu kita untuk nggak makan. Ya, maka nggak ada istilahnya nggak boleh memaksa anak, nggak boleh. Bahkan harus dipaksa anak tersebut untuk menjalankan syariat Islam. Kemudian yang kedua, diantara pengajaran kepada anak adalah ta'limul auladi Al-Quran Al-Karim, mengajarkan anak-anak Al-Quranul Karim, baik mengajarkan qiraahnya dan juga mengajarkan tafsirnya, ya, mengajarkan maknanya. Ya, meskipun di sini makna secara umum, bukan berarti kemudian seseorang mengajarkan kepada sang anak, ya, misalnya Ibnu Katsir, ya, padahal bapaknya sendiri juga nggak paham atau nggak tahu tentang tafsir Al-Quran. Hanya ngawur-ngawur yang ditafsirkan sama bapaknya, enggak. Ya, tapi diajarkan kepada anak makna-makna secara umum yang dipahami oleh anak-anak tersebut. Ya, bukan makna-makna yang lebih mendetail, enggak, itu nanti. Ya, setiap umur, setiap usia ada ada pembahasannya sendiri-sendiri. Ya, bukan kemudian kita samakan antara materi untuk orang dewasa dengan materi untuk anak-anak. Ya, diajarkan kepada mereka Al-Quran. Fanabda bi suratil Fatihah wa suwaril qasirah wa hifdhi at-tahiyatu lillah. Kita ajarkan kepada mereka surat Al-Fatihah dulu, karena surat Al-Fatihah ini termasuk rukun di dalam sholat. Ya, kita ajarkan kepada mereka bacaan surat Al-Fatihah, kemudian makna yang terkandung dalam surat Al-Fatihah secara global. Ya, Ustadz, saya nggak bisa ngajarkan ngaji kepada anak, kan saya juga ngajinya belepotan misalnya. Ya, bapaknya juga ngajinya belepotan. Saya takutnya kalau ngajarkan ngaji kepada anak, maka yang dipahami sama anak adalah bacaan ngawur saya. Akhirnya itu yang dijadikan patokan sama anak. Oh, toyib, kau upayakan anakmu untuk mendapatkan pendidikan baca Al-Quran dengan baik. Sekolahkan anakmu, ngajikan anakmu ke tempat-tempat yang memang bisa mendidik anak-anak ngaji. Nah, itu kan termasuk diantara upaya orang tua untuk mendidik anaknya. Dia nggak bisa mendidik, maka dia arahkan kepada pendidik lain yang bisa mendidik anak tersebut. Itu upaya orang tua. Tapi di samping itu bapaknya juga harus belajar ngaji. Jangan dibiarkan terus bapaknya nggak iso ngaji. Tak ngaji no anakku, bapak gak ngaji. Ngaji, alhamdulillah banyak ya majelis-majelis di masjid-masjid tahsin Al-Quran untuk orang-orang yang sudah tua. Gak usah malu. Ya, masa sudah usia 60, 70 kok masih ikrok berapa? Malu, ikrok 2 gitu. Gak usah malu. Ya, lebih malu lagi kalau sudah usia segitu masih nggak bisa belajar dan masih nggak mau belajar. Itu lebih memalukan. Ya, yang lebih memalukan itu sudah nggak bisa ngaji, nggak mau belajar ngaji. Adapun sudah tahu dia nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Al-Quran dengan baik, kemudian diupayakan meskipun usianya sudah lanjut, diupayakan belajar. Ini bukan hal yang tercela, ini hal yang terpuji. Ya, maka ikuti, hadiri kajian-kajian, majelis-majelis tahsin Al-Quran untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kemudian diajarkan surat-surat pendek kepada anak-anak, ya, juz amma, ya, surat-surat yang pendek yang mudah dihafal oleh anak-anak diajarkan kepada mereka. Kemudian diajarkan untuk menghafal doa at-tahiyatulillah, karena ini diantara doa sholat yang agak panjang. Tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat, dengan berbagai macam variasinya. Ya, diajarkan kepada mereka untuk dihafal. Kenapa tujuannya? Li ajlis sholah, supaya mereka bisa menegakkan, mengerjakan sholat dengan bacaan-bacaan yang sudah mereka hafal tadi. Ya, awalnya kan tadi cuman ikut gerakannya tok, enak, ikut abi sholat. Ya.
Saya nggak bisa bacaan sholat itu apa. Wis melok wis ae gak apa-apa. Ikut dulu saja nggak apa-apa. Ikuti nanti gerakan-gerakannya. Dia nggak hafal, diem dok. Ya, tapi diikuti gerakan-gerakannya. Nah, baru pelan-pelan kemudian diajak untuk menghafalkan Al-Fatihah, menghafalkan surat-surat pendek. Dan kalau materi-materi seperti ini sudah mereka dapatkan di sekolah, maka di rumah tugas orang tua bukan lepas. Tenang Ustadz, kan sudah saya biayai sekolahnya, sudah saya biayai ngajinya. Terus orang tua lepas? Enggak. Tanyakan kepada anak-anak, nak, tadi di sekolah belajar apa? Ya, tadi di sekolah belajar apa? Karena nggak sedikit orang tua yang mendapati justru yang diajarkan oleh guru di kelas di sekolah itu adalah penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan. Ya, kita dapati sebagian anak-anak, ya dulu kita pernah ngajarkan ya semacam apa ya, tarbiyah diniyah di sore hari. Jadi kita punya program itu buat anak-anak yang sekolahnya itu bukan sekolah basic agama seperti sekolah negeri, sekolah umum. Kan porsi agamanya cuma seminggu sekali. Nah, orang tuanya itu pengen supaya anak-anak juga dapat porsi agama. Maka sorenya itu ada kelas khusus untuk mendalami agama tadi, entah ngajinya atau akidahnya atau masalah fikihnya. Nah, sering kemudian kita dapati anak-anak mengatakan bahwa enggak Ustadz, kemarin kata ustadzah di sekolah bahwasanya kita ini kalau butuh hajat, butuh sesuatu, kita datang ziarah ke wali, kita minta kepada wali tersebut. Diurui ngono nang sekolah. Itu baru tahu ketika kita tanya, kita gali-gali terus. Kemudian ada salah satu kawan kita itu, dia tanya kepada anaknya, nak, tadi di sekolah diajarkan apa? Oh ya, tadi di sekolah seru pak, belajar tentang sejarah. Oh ya, sejarah apa? Sejarah tentang perang Siffin. Bayangkan anak SD sudah dikasih materi tentang perang Siffin. Tahu perang Siffin apa? Antara siapa? Antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Dan ternyata setelah didapati di sana, di buku tersebut itu mencela Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, Muawiyah dikatakan telah berkhianat, Muawiyah curang, Muawiyah ini menggunakan kemunafikan untuk berperang dengan Ali bin Abi Thalib. Protes bapaknya ke sekolah, ini buku apa kayak gini, ini kok diajarkan ke sekolah ini? Itu orang tua harus peduli dengan hal ini. Jangan terus merasa aman, tenang, ini sekolahnya sekolah bagus kok. Sekolahnya berakidah ahli sunnah. Ya betul, sekolahnya memang mengupayakan untuk berakidah ahli sunnah. Cuman sekolah itu nggak bisa mendetail tahu masing-masing pengajarnya ini apakah benar-benar berakidah ahli sunnah atau tidak, nggak tahu sekolahnya. Baru ketahuan ketika itu, ada kasus-kasus seperti itu baru ketahuan. Ternyata selama ini sang ustadz, sang ustadzah tidak di atas akidah ahli sunnah. Terbukti ketika dia mengajarkan hal ini, dia menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, makanya di sini bapak-bapak itu perlu untuk tahu akidah ahli sunnah, untuk meng-cross check apa yang diajarkan oleh anaknya. Jangan ganggu saja, oh gitu nak ya, tadi di sekolah diajarkan ini, diajarkan ini. Oh iya. Bapaknya tidak tahu kalau itu ternyata kesesatan. Ya, maka ini pentingnya juga orang tua belajar ad-din, belajar agama. Kemudian kata beliau, wa an nukhassisa lahum mualliman litajwid wa hifdzil Quran wal hadits. Ya, kemudian wa an nukhassis lahum mualliman. Kita khususkan kepada mereka, bisa bermakna kita khususkan waktu kita untuk mereka belajar. Jadi jangan semuanya saya nggak punya waktu, saya sibuk kerja. Makanya saya wakilkan kepada ustadz dan ustadzah yang mengajarkan mereka. Dia tidak meluangkan sedikit pun untuk mengajarkan agama kepada anaknya, jangan. Ya. Akhirnya nanti yang dapat pahala jariah kebanyakan siapa? Gurunya daripada orang tuanya. Ambil peran orang tua, meskipun memang nggak sebanyak ustadzahnya, iya, karena alasan kita kerja misalnya, nggak sebanyak ustadz sama ustadzahnya yang memberikan pengajaran kepada anaknya. Tapi at least minimal kita meluangkan waktu untuk tadi murojaah. Nak, tadi di sekolah diajarkan apa? Oh, diajarkan ini. Oh ya, yuk kita murojaah. Ya, di murojaah kembali apa yang sudah diajarkan di sekolah, harus ada.
Atau bisa juga tadi mendatangkan guru khusus. Ya, kalau kita nggak bisa mengajarkan kepada mereka, mendatangkan guru khusus yang mengajarkan kepada mereka, atau kalau istilah sekarang privat. Ya, dikasih les privat tambahan dalam masalah tajwid atau menghafal Al-Quran atau menghafal hadis. Kemudian yang ketiga, tashji'ul aulad. Kemudian yang ketiga, tashji'ul auladi ala salatil jum'ati wal jama'ati fil masjid wara'ir rijal. Kata beliau, memotivasi, mendorong anak-anak untuk melaksanakan sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid di belakang orang-orang tua. Ya, di belakang orang-orang tua. Jadi baik bagi anak laki-laki misalnya, diajak untuk sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat di masjid. Kemudian wattalattuf fi nushina lahum in akhtau. Di antara pengajaran juga adalah berlemah lembut kepada mereka dalam menasihati mereka ketika mereka berbuat kesalahan, ketika mereka berbuat kekeliruan dalam sholatnya, ya, maka dinasihati secara lemah lembut. Demikian juga buat para takmir masjid misalnya, ketika mendapati ada anak-anak yang mungkin nakal, anak-anak yang mungkin rame di masjid, maka nggak usah terlalu keras dalam menegur mereka. Ditegur, iya ditegur, harus, nggak boleh dibiarkan. Ya, anak-anak rame mengganggu orang sholat di masjid nggak boleh dibiarkan. Namun nggak boleh kemudian kita menegurnya dengan kasar, akhirnya membuat anak tersebut takut mau ke masjid lagi. Ya, akhirnya membuat anak tadi takut ke masjid. Bahkan semua masjid takut. Nggak cuma masjid itu saja. Percuma saya ke masjid nanti juga dimarahi, ya, dipukul. Sehingga tumbuh dalam diri anak tersebut kebencian kepada masjid, tidak adanya cinta kepada masjid. Harusnya kita memupuk masjid itu adalah tempat yang paling dicintai oleh anak-anak, ya, tempat yang paling disenangi sama anak-anak. Ya, maka ditegur, harus ditegur, tapi jangan sampai kemudian terlalu kasar, terlalu keras sehingga menyakiti hati mereka. Kemudian fala nuz'ijuhum wala nusarrikh bihim. Ya, kata beliau, di antara pendidikan kepada anak yaitu kita tidak bersuara keras, bersuara lantang atau membentak mereka. Ketika mereka salah, tidak membentak mereka. Ya, atau nuz'ijuhum, ini membuat mereka akhirnya kabur, membuat mereka hatinya itu kaget, takut. Li'alla yatrukus shalah. Semua itu kita lakukan agar anak-anak tidak meninggalkan sholat. Kita berlemah lembut kepada mereka, kita nasihati mereka dengan baik supaya mereka tidak meninggalkan sholat. Wa na'tam ba'da dzalik. Kalau mereka meninggalkan sholat, yang dosa adalah kita yang membuat mereka akhirnya meninggalkan sholat karena kerasnya teguran kita. Wa idza tadakkarna tufulatana wa la'ibna fasaufa na'dziruhum au nu'adziruhum. Seandainya kita ingat bagaimana dulu ketika kita masih kecil dan bagaimana dahulu ketika kita bermain-main di masjid ketika sholat, pasti kita juga akan memberikan udzur kepada mereka. Memberikan udzur bukan berarti membolehkan, awas. Jadi jangan akhirnya jadi kebiasaan dari generasi ke generasi. Ada sebagian yang kayak gitu jamaah. Jadi ketika kita negur anak-anak yang nakal di masjid, ada sebagian orang tua yang marah karena anaknya ditegur. Maksudnya itu biarkan sudah anak-anak itu di masjid. Kenapa? Kan kita dulu kecil juga kayak gitu. Kalau nggak diputus, akhirnya jadi sunnah, jadi kebiasaan dari generasi ke generasi. Oh gak apa-apa, diselak cilikane awak dhewe lak ngono pisan. Dulu kan kita kecil kan kayak gitu. Ya sudah, biarkan anak-anak pencilaan rame-rame ketika sholat. Kita kecilnya juga kayak gitu. Bahkan kita dulu bal-balan di masjid jamaah. Bayangkan. Terus kalau ada anak bal-balan di masjid dibiarkan dengan alasan dulu kita kecilnya kayak gitu? Tidak. Harus dicegah. Tapi mencegahnya tadi dengan cara yang tidak sampai membuat anak itu akhirnya nggak mau ke masjid lagi. Ya, dicegah dengan baik. Ya, maka kata beliau, kalau kita dulu ingat masa kecil kita,
maka kita akan memberikan udzur kepada mereka. Oh ya wajar, umur-umur segini memang kayak gitu. Ya, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. At-tahdzir minal muharramat. Ya, tahdzir ya peringatan dari perkara-perkara yang diharamkan. Nah, ini masih termasuk membahas pendidikan anak ya. Ini babnya masih masuk tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Yang pertama, tahdzirul aulad minal kufri was-sabbi wal la'ni wal kalamil badhi'i. Kata beliau, wajib bagi orang tua untuk mentahdzir, memperingatkan anak-anak dari kekufuran ya, kemudian dari as-sabbi wal la'n, untuk mencaci maki dan melaknat orang lain, wal kalamil badhi, atau ucapan-ucapan yang tidak terpuji, ucapan-ucapan yang tercela. Nah, yang pertama ini wajib diperingatkan dari kekufuran. Jadi sejak dini sudah ditanamkan kepada anak kebencian kepada kekufuran, kebencian kepada orang-orang kafir ya. Tidak sebagaimana kemarin kita lihat jemaah, waktu tokoh Nasrani datang ke negeri kita itu, ada bahkan satu kelas atau satu sekolah itu diajak sama gurunya untuk ikut menyambut di pinggir jalan. Tak tahu itu sekolah mana itu. Ya. Terus gurunya diwawancarai, dengan bangganya gurunya mengatakan, iya, kami sejak dini mengajarkan toleransi kepada anak-anak. Itu bukan toleransi, itu kekufuran itu. Gak gitu caranya toleransi. Diajarkan toleransi kepada anak, betul. Ajarkan toleransi bahwasanya mereka ketika melakukan peribadahan, biarkan. Namun kita harus berlepas diri dari kekufuran-kekufuran mereka. Nggak boleh ikut campur dalam kekufuran mereka. Namun di sisi yang lain, jangan kita mengganggu mereka. Jangan kita berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan keagamaan mereka. Gitu. Ya, bukan terus membenarkan kekufuran mereka. Bahagia, gembira, senang dengan kekufuran-kekufuran mereka, nggak boleh. Kemudian kata beliau, wa ifhamuhum bilutfin annal kufra haramun yusabbibul khusran wa dukhulan nar. Kemudian diajarkan, dipahamkan kepada anak-anak dengan baik bahwasanya kekufuran itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah. Kesyirikan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menyebabkan kerugian dan bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka. Wa alaina an nahfadha alsinatana amamahum linakuna qudwatan hasanatan lahum. Dan wajib atas kita untuk menjaga lisan-lisan kita di hadapan anak-anak agar kita menjadi qudwah hasanah, menjadi suri tauladan yang baik bagi mereka. Ya, kita jaga lisan-lisan kita. Kalau lagi marah sama istri, ya, kalau suami istri, bapak sama ibu bertengkar, nah, itu lihat sikon, lihat kondisi di depan anak-anak, jangan sampai kemudian terucap ucapan-ucapan yang tidak pantas. Tapi ya gimana ya, kadang orang tuanya sudah menahan diri, anaknya dapat dari luar, dari lingkungan yang jelek. Ya, ada anak teman itu mulai-mulai isok misu, ya, pulang-pulang ke rumah misu-misu. Padahal bapaknya itu menjaga jangan sampai keluar ucapan-ucapan tidak pantas kepada anaknya. Ditanya, nak, diajari siapa kau? Iya, diajari temen, dengerin orang-orang di luar sana. Kok misu-misu gitu. Ikut. Ya, kadang lingkungan juga yang mempengaruhi anak tersebut. Namun kalau orang tua tetap memperhatikan hal tersebut, maka insya Allah lama-kelamaan akan ditinggalkan sama anak ucapan-ucapan yang gak baik itu. Kemudian yang kedua, kata beliau, tahdzirul aulad minal maisir wa anwa'ihi kalia. Ini semacam istilah barat ya. Ya nasib. Ya, apa di situ terjemahnya? Melarang anak-anak dari judi dengan segala macam-macamnya. Seperti al-ya nasib. Istilah ini, istilah asing yang diarabkan ini. Lotre ya. Lotre itu ya apa? Di undian nasib. Hah?
Enggak yang ini loh. Apa namanya? Yang dulu waktu kecil itu. Kolas. Iya. Ya itu ya. Termasuk itu ya. Ya, kolas-kolas gitu itu. Ya, diajarkan anak-anak bahwasanya itu termasuk judi. Terus ada apa yang ya orang-orang jualan di depan-depan sekolah itu biasanya ada tali banyak, ya kan? Ada tali banyak segenggam gini tali semua. Nah bawahnya itu ada hadiahnya. Ya. Nah kalau anak ngambil tali tersebut sesuai dengan hadiah yang ada di bawah, maka dia dapat hadiah itu. Tapi kebanyakan tali-talinya apa? Zong, kosong. Ya, sehingga diambil gini nggak dapat, diambil gini nggak dapat, diambil gini nggak dapat. Yang dapat itu paling di pelungkernong ini tali ini. Ya, jadi nggak dimunculkan talinya, tapi disembunyikan talinya itu. Iya triknya gitu memang. Talinya disembunyikan gini. Jadi yang muncul itu yang zong-zong semua. Ya. Maka diajarkan kepada anak bahwasanya itu adalah judi. Kemudian watawilah. Apa at-tawilah ini? Lotre dan rolet. Oh, mana rolet ini? Apa rolet itu? Oh, yang muter-muter itu. Oh iya, yang spin itu. Ya, itu juga termasuk diantara judi. Wa ghairiha walau kana litasliyah. Dan selain itu meskipun hanya sebatas hiburan. Itu kalau zaman dulu ya modelnya kayak gitu, apa kolas dan yang semisalnya itu. Kalau zaman sekarang seperti apa? Time zone, boneka-boneka yang cepitan itu masuk judi. Atau kemarin ketika bulan lalu apa? Agustusan, lomba-lomba Agustusan, dimana orang tuanya ikut bayar iuran untuk supaya anaknya bisa ikut lomba. Hah? Nah, jalan sehat. Nah, itu semuanya termasuk perjudian. Nggak boleh. Ajarkan kepada anak, kan ini cuma hiburan setahun sekali. Enggak, hiburan banyak. Bukan hiburan-hiburan yang ada unsur judinya seperti itu. Kata beliau, li'annaha tajri ilal qimar. Ya, karena itu bisa mendorong anak-anak kepada menjerumuskan anak-anak kepada perjudian. Wa turif al-adawah, dan bisa menyebabkan permusuhan. Tuh, orang yang kalah judi biasanya apa? Marah, ngamuk. Ya, kalau dulu zaman kita itu juga ada gambar kelereng. Iya, permainan-permainan zaman dulu itu gitu-gitu, ada unsur judi-judinya kayak gitu. Kita sudah diwanti-wanti dulu sama orang tua bahwasanya itu termasuk judi, nggak boleh. Ya, tapi akhirnya gitu, kita pernah berantem, geger gara-gara kalah main gambar itu dulu, kalah sama temen, akhirnya berujung gegeran, nggak nyapa-nyapaan sampai lama. Ya, makanya dilarang. Wa anna khasaratun lahum, dan itu adalah perbuatan yang bisa menyebabkan mereka rugi. Walimalihim waliwaktihim, kerugian bagi harta mereka dan juga bagi waktu mereka, buang-buang waktu. Ya, nggak tahu kalau zaman sekarang mungkin ada yang online, ya, game-game online yang itu juga sama, ada unsur judi-judinya di situ. Ya, nah nggak tahu perkembangan zaman seperti sekarang bagaimana, tapi yang pasti ada diselipkan di dalamnya itu unsur-unsur perjudian. Malah sekarang bukan anak-anaknya juga yang ikut main gitu, bapaknya juga banyak judi online, ya, judi slot. Padahal secara logika aja mikir lah, ada nggak kira-kira ada ya suatu perusahaan game yang bikin game judi, tapi di situ fair, ya di situ fair judinya. Nggak mungkin, pasti yang mengadakan judi alias bandar judi tersebut ingin supaya siapa yang menang terus? Dia. Iya, dia. Ada teman cerita itu, dia waktu terjerumus dalam judi slot itu, dia bilang bahwasanya, dia bilang ke istrinya bahwasanya bulan ini saya punya uang dapat dari judi online 20 juta. Dapat dari judi online 20 juta katanya. Cuman kata dia,
Orang yang dapat uang segitu banyak, pasti sebelumnya dia sudah rugi lebih banyak lagi. Maka jangan ngelihat dapatnya berapa. Orang ngelihat seneng, wah, oleh 20 juta rek dari judi online. Ya coba total, kau dulu kemarin-kemarin kalah berapa? Di total sama dia hampir 50 juta. Iya, dari tahun-tahun lalu apa dia sejak ikut judi online itu, kerugian yang dia dapatkan 50 juta. Baru dia mendapatkan 20 juta seperti itu. Nah, yang dihitung atau yang dilihat sama orangnya cuma apanya, Dok? Oleh net, Dok, dapatnya, Dok. Dan itu akan membuang-buang harta dan membuang-buang waktu. Wadiya li sholawatihim, dan menyia-nyiakan sholat mereka. Dan berapa banyak orang-orang yang belani main-main seperti itu, rela meninggalkan sholat. Ya, game-game sekarang kebanyakan nggak bisa di pause, nggak bisa di pause, nggak bisa diberhentikan. Kalau game-game di zaman kita dulu, apa, Nintendo atau apa itu, PS apa itu masih bisa di pause. Pause dulu. Ngapa? Adzan sholat. Iya, teman-teman kita itu masih gitu dulu, adzan sholat. Selesai sholat, nah lanjut main lagi. Sekarang kalau online nggak bisa. Adzan berkumandang sih. Ini kalau saya berhenti di sini, kalah saya. Ya, memang digiring sama orang-orang kafir untuk supaya anak-anak meninggalkan itu semuanya. Dan nggak berasa jamaah, nggak berasa. Oh sih, masih adzan, durung komat, lanjut lagi. Oh sih komat, ya imamnya lama biasanya ini bacanya ini. Terus nggak lama kemudian sampai selesai sholatnya, bahkan sudah mau menjelang masuk waktu sholat berikutnya. Iya, sampai menjelang waktu sholat berikutnya. Kita punya murid itu pernah cerita, dulu dia sangat hobi main game. Pernah dia itu duhur, dengar kumandang adzan, dia abaikan, nanti saja, ini nggak bisa ditinggal ini gamenya ini. Sampai akhirnya selesai, ditaruh sama dia, wes selesai. Tahu jam berapa? 2:30. Ya, ketika dia sudah selesai, dilihat jamnya sudah 2:30. Berarti dia duduk dari zuhur sampai 2:30 itu gini terus. Nggak berasa kata dia. Seolah-olah cuma seperti setengah jam atau sampai 1 jam saja saya duduk itu. Tapi ternyata duduk itu sudah mau menjelang waktu asar. Maka betul di sini kata beliau, menyia-nyiakan sholat, menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu. Yang ketiga, man'ul aulad min qiraatil majallat al-khali'ah was-suwaril maksyufah. Di antara pendidikan anak, hal-hal yang diharamkan adalah melarang anak dari membaca ya majalah-majalah yang di situ merupakan majalah-majalah yang banyak gambar-gambar yang terlarang. Ya, was-suwar maksyufah, dan gambar-gambar yang tersingkap aurat-auratnya. Kayak apa, agak remaja dulu itu ada majalah-majalah ya kedoknya tentang musik, majalah Hai, majalah apa itu, kedoknya tentang musik, majalah-majalah yang isinya tentang musik. Tapi di situ dipertontonkan aurat penyanyi-penyanyinya, ya kan? Atau kalau zaman Anda muda dulu, apa majalahnya? Yang digandrungi zaman anak dulu itu majalah Hai namanya. Majalahnya kedoknya tentang musik, bukan langsung majalah porno gitu, bukan. Ya. Tapi ya gitu, majalah tentang musik betul. Iya, anim, apa namanya, kartun-kartun. Ya, karakter-karakternya itu kalau kita lihat sekarang, naudzubillah. Ya, karakter-karakter yang menontonkan aurat, menampilkan aurat, komik-komik yang dibaca sama anak-anak itu. Terus kalau komik zaman dulu nggak apa-apa, sama saja. Doraemon itu, antum pikir nggak syirik kan? Doraemon itu, tahu ya? Bapak-bapak nggak tahu paling Doraemon ini. Ya, itu kesyirikan kepada Allah. Apa itu nyanyinya? Semua bisa dikabulkan dengan kantong ajaib. Kalimat apa itu? Syirik. Ustadz, kan ini cuman film. Iya betul, film kan cuman hiburan, nggak nyata. Iya, tapi tertanam di dalam diri seseorang ada yang bisa mengabulkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke.
Bahkan anak-anak kecil dulu yang nonton, nggak tahu kalau Anda ya, sampai punya cita-cita coba ono Doraemon. Pernah kepikiran kayak gitu nggak? Kayak misalnya apa yang nggak kita capai, keinginan yang belum kita capai, sampai kita beranggapan coba seandainya ada Doraemon, gitu. Berarti memang benar-benar diyakini di dalam hati. Ya, maka sama saja anak-anak dijauhkan dari membaca komik-komik atau majalah-majalah yang demikian. Kemudian wal qasas al bulisiyah wal jinsiyah, dan juga kisah-kisah heroik, ya, kisah-kisah heroik seperti cerita-cerita Batman, Spiderman, apa mana, Superman, men ngono-ngono itu. Ya jangan anak-anak nonton seperti itu, karena akan timbul kecintaan kepada mereka bahwa mereka lah pahlawan, mereka lah superhero. Sedangkan di agama kita, sejarah Islam, ada pahlawan-pahlawan yang harusnya kita tanamkan anak-anak untuk mengenal mereka dan mencontoh mereka. Siapa? Para sahabat. Itu yang men tadi, Superman, Spiderman, real, nyata, nggak ada bohongan itu. Tapi begitu diyakini, dikagum-kagumi sama anak-anak, bahkan sampai rela beli kostumnya. Ada anak tangga beli kostum Spiderman, pencilaan. Iya. Pohon-pohon dipanjati semua sama dia. Iya. Wa man'uhum min mithli hadhil aflam fis sinema wat tilfaziyun, melarang mereka dari film-film demikian, baik di sinema ataupun di televisi. Sinema di sini maksudnya bioskop. Ya. Bukan ada ustadz ngejak ke bioskop malahan. Ada kemarin film Islami, ustadznya yang promosi itu. Ya, ini film bagus sekali, ya, saya anjurkan kepada kaum muslimin untuk menonton film tersebut. Film-film drama romantis gitu, di mana dipertontonkan di situ ya aurat-aurat wanita. Namun tadi covernya ini film Islami, padahal nggak ada namanya film Islami. Itu merupakan perkara bid'ah, drama-drama Islami. Sebagaimana penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan tentang hukum at-tamfil al-islami, drama-drama Islami. Itu termasuk metode dakwahnya Ikhwanul Muslimin. Tidak ada di dalam Islam drama-drama Islami dengan alasan ini sebagai metode dakwah. Ya, ada, itu merusak. Kenapa merusak? Karena yang pertama ada unsur kadzib, dusta, di mana tokoh yang memerankan dia sedang berakting bukan sebagai dirinya, sedang mengaku-ngaku bukan sebagai dirinya. Pernah tahu dulu film Umar, ya, Umar bin Khattab, ya, yang memerankan Abu Bakar. Apakah Abu Bakar sendiri? Bukan, orang lain yang berpura-pura menjadi Abu Bakar As-Siddiq. Dusta bukan? Dusta, bukan Abu Bakar tapi memerankan sebagai Abu Bakar. Ada unsur kedustaan. Ya, dan yang kedua, dia akan menjalankan tugas peran meskipun perannya itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kayak kemarin film Umar, ada yang memerankan Abu Jahal, ada yang memerankan Abu Lahab. Ucapan-ucapan kufurnya Abu Jahal, Abu Lahab diperanno pisan sama dia, diucapkan juga sama dia. Nah, sama juga aktor-aktor sekarang yang memerankan tokoh ini, ketika ada adegan-adegan yang bermaksiat, dijalani sama dia dengan atas nama profesionalisme dalam bekerja. Bojone gak cemburu sama. Iya. Ketika ada pemeran wanita, aktris wanita berciuman dengan aktor laki-laki, ini aktris wanita ini sudah bersuami ini. Ada adegan ciuman dengan orang lain, suaminya membiarkan dengan alasan apa? Profesionalisme bekerja. Mana kecemburuannya jemaah? Kok dibiarkan kayak gitu? Dan orang-orang menganggap itu wajar. Oh iya wajar, kau kontrak, kau kerja, dibayar, ya kau harus profesional sesuai dengan apa yang kau sepakati di situ. Nah, kok diterima kalau ada unsur demikian? Ini diantara rusaknya moral kebanyakan kaum muslimin wal'iyadzubillah. Lidororiha ala akhlaqihim wa mustaqbalihim, karena bahayanya
bagi akhlak anak-anak dan juga bagi masa depan anak-anak. Kemudian yang keempat, tahdzirul walad minat tadkhin wa ifhamuhu annal atibba ajma'u ala annahu yadurrul jisma wa yuwarrithu as-sultan. Ya, kata beliau, mentahdzir anak-anak dari ngerokok. Ya, ditahdzir, diperingatkan anak-anak dari bahaya merokok dan dipahamkan kepada mereka bahwa semua ahli medis, semua dokter telah ijma, sepakat bahwasanya rokok itu bisa merusak tubuh dan bisa membahayakan kesehatan. Ya, bisa menyebabkan kanker. Ya, bisa menyebabkan kanker. Cuman memang paling susah kalau urusan rokok ini, apalagi orang tuanya ngerokok ini, anaknya disuruh beli rokok. Anak ketika disuruh beli rokok, anak wajib taat nggak sama orang tuanya? Nggak. Jadi kalau ada anak-anak disuruh beli rokok sama bapaknya, sekarang ibunya juga banyak yang ngerokok. Kalau disuruh beli rokok jangan mau, tolak dengan cara yang baik. Ya, maaf, saya nggak mau membunuh orang tua saya sendiri. Ya, nggak mau. Dan itu bukan termasuk durhaka kepada orang tua. Justru itu termasuk ketaatan kepada orang tua, berbakti sama orang tua. Ya. Dengan segala resiko, mungkin orang tuanya marah, mungkin dihukum, nggak dikasih uang jajan, nggak apa-apa. Ya, karena kita cinta sama orang tua kita nggak mau orang tua kita sakit gara-gara rokok tersebut. Alhamdulillah sekarang peringatan rokok itu lebih jelas menunjukkan akan keharamannya daripada peringatan rokok sebelumnya. Kalau peringatan rokok sebelumnya, merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin. Sekarang lebih jelas, merokok membunuhmu. Nah, itu jelas dalilnya dalam surat An-Nisa. Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah sangat sayang kepada kalian. Ya. Kemudian wayankhidul asnan, dan merokok itu bisa menyebabkan gigi menjadi kuning. Wa karihur raihah, dan bisa menyebabkan bau mulut yang tidak sedap. Ya, menyebabkan bau mulut yang tidak sedap. Wa mu'attilun lis-sadri laisat lahu faidah. Ya, dan merokok itu juga bisa membuat dada menjadi sesak, paru-paru menjadi sesak. Laisat lahu faidah, enggak ada faedahnya sama sekali. Enggak ada manfaatnya sama sekali ngerokok. Fayahrum syurbuhu wa bai'uhu, maka diharamkan merokok dan menjualnya. Tuh, hati-hati yang punya toko kelontong. Saya nggak ngerokok Ustaz, tapi mburi ini dodolan rokok. Karena yang paling payu memang rokoknya itu nggak boleh. Ya, toko-toko kelontong yang jual bahan-bahan sembako nggak boleh jual rokok. Ya. Terus dikemanakan Ustaz? Ini sudah stok banyak, buang, dihancurkan. Tapi rugi, diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, diganti sama Allah. Nabi SAW mengatakan, "Man taraka syai'an ittiqa'an lillah, awadahullahu khairan min." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya, meskipun nanti enggak usah ditunggu-tunggu. Mari rokoknya dihancurno kabeh, dideloki telu saldune. Cari diganti ngono. Ana nanti yang ditagih. Mana Ustaz katanya diganti. Enggak loh, jangan loh. Allah mengganti dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Entah Anda diselamatkan dari bahaya, atau Anda diberikan rizki lain, ya mungkin berupa keturunan, diberikan rizki lain berupa kesehatan, ya diberikan istri lain, rizki lain. Nah, istri kan juga rizki jamaah. Ya. Diganti sama Allah Azza wa Jalla. Wa yansahu bi aklil fawakih wal mawalih audan anhu. Ya, kemudian disarankan kepada mereka untuk mengkonsumsi buah-buahan, ya mengkonsumsi mungkin permen-permen sebagai pengganti dari rokok tersebut. Ya memang pahit, namun namanya kebiasaan harus dirubah. Dan at least minimal kalau masih ada yang merokok, harus diyakini dulu akidah tentang haramnya rokok ini.
itu sudah menjadi step lompatan yang sangat berarti bagi seseorang kalau dia sudah meyakinkan dirinya rokok itu haram, meskipun dia masih belum meninggalkan rokok. Tapi ketika dia sudah ada keyakinan di dalam dirinya bahwa rokok itu haram, setiap kali ngerokok itu akan menjadi sesuatu yang berat bagi dia. Sudah mulai nggak enak rasa rokoknya. Kenapa? Karena ini perkara yang haram, diyakini sebagai sebuah hal yang haram, sehingga kenikmatannya jadi berkurang nggak? Jadi berkurang. Ya, makanya awal kalau mau berhenti ngerokok, yakini dulu rokok itu haram. Insya Allah nanti lama-kelamaan minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diberhentikan dari rokok tersebut. Tapi kalau sejak awal nggak meyakini rokok itu haram, maka nggak akan mungkin dia berhenti. Setiap kali ngerokok pasti masih ngerasa apa? Nikmat. Nggak ada beban, nggak ada beban gitu dia ngerokok. Gak apa-apa jarane ustadz itu makruh kok. Jadi nikmat rokokannya. Nah kalau sudah nikmat enak, angel mandeki, susah berhentinya. Tapi kalau sudah meyakini itu haram, ya ngambil itu saja sudah gemeteran dia, ngambil saja itu sudah takut dia, meskipun ya disumpet ayam ya deh, tapi ya gitu nggak enak. Atau at least minimal sudah mulai sembunyi-sembunyi. Nah jadi nggak nikmat lagi, ngerokoknya mulai apa? Sengiten-sengiten, sembunyi-sembunyi. Makanya sebagian teman-teman yang sudah ngaji sunnah tapi masih ngerokok, mana antum pernah lihat dia rokokan terang-terangan? Kalaupun masih ngerokok, pasti ngerokoknya di mana? Sembunyi-sembunyi dia. Sebelumnya ketika belum mengenal sunnah, jedal-jedul aja deh. Bawa uang rame gak ngurus deh. Tapi sudah mulai ngaji dan dia sudah mulai yakinnya rokok itu haram, mulai dia ngerokok tapi sembunyi-sembunyi. Nah itu sudah prestasi seharusnya. Ya, gak apa-apa. Bagi Anda yang masih mendapati temannya kepergok kayak gitu, jangan kemudian dihajar secara, diboikot secara, diperingati dengan keras dan lain-lainnya. Enggak. Ya, tapi kasih nasihat kepada dia untuk semakin semangat meninggalkan rokok tersebut. Kemudian yang kelima, ta'widul aulad as-sidqa qaulan wa amalan. Membiasakan anak-anak untuk berkata jujur, baik ucapan ataupun perbuatan. Ya, berkata jujur dan juga berbuat dengan perbuatan yang jujur. Bi'alla nakdzib alaihim walau mazihin, dengan kita tidak berdusta kepada mereka. Jangan berdusta. Oh iya nanti tak beliin, gak ditukok-tukok no. Ya, nanti ya, nanti Abi ajak ke sini, nggak diajak-ajak. Ya, ini anak sudah menganggap itu perbuatan dusta. Ya, maka nggak boleh dusta meskipun hanya bercanda saja. Wa idza wa'adnahum falnuwaffi biwa'dina, tuh kata beliau. Kalau kita sudah berjanji kepada mereka, penuhi janji kepada anak-anak itu. Ya jangan kemudian ngeles dengan berbagai macam alasan. Hanya akan tertanam di dalam diri anak tentang kedustaan. Bapak saja sering berdusta. Ya, saya dijanjikan ini tapi nggak pernah dipenuhi janjinya. Wafil hadis, di dalam hadis Nabi SAW bersabda, ayatul munafik salatun. Tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzib, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khana. Apabila dia berkata dia berdusta, apabila berjanji dia ingkari, dan apabila diberi amanah dia khianat. Tapi ini nifak apa? Amali, berarti masuk kategori nifak asghar apa? Akbar? Asghar. Ini nifak kecil. Ya, bukan terus kalau ada orang yang berdusta langsung kita samakan dia dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Enggak, itu nifak i'tiqadi, nifak akbar, kemunafikan besar. Kalau kemunafikan yang ini adalah kemunafikan dosa, tetap dosa, jangan dianggap boleh, enggak. Cuman tidak separah nifak i'tiqad, nifak yang terjadi di dalam hati, itu kekufuran. Yang ketujuh, adamud du'a 'alal auladi bil halak wal ghadab, li'anna du'a qad yustajabu bil khairi wasyarr wa rubbama yaziduhum dhalalan wal afdal. Oh iya, yang keenam, alla nut'ima auladanal malal haram
karishwah warriba wassariqah wa minha al-ghish wa huwa sababu li syaqaihim wa tamarrudihim wa isyanihim. Di antara yang keenam yang wajib untuk kita pelajari, yang keenam yaitu kita tidak memberikan makan kepada anak kita dari harta yang haram. Gak ada wifi di sini. Kita tidak memberikan kepada anak kita harta dari harta yang haram, seperti harta yang didapatkan dari riswah, menyuap, atau dari riba, atau dari mencuri, atau dari menipu. Karena itu bisa menyebabkan kesengsaraan bagi anak tersebut dan bisa menyebabkan tamarrud, yaitu kedurhakaan kepada mereka. Ya, dan menyebabkan mereka berbuat maksiat. Nabi SAW mengatakan, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bihi. Setiap darah daging yang timbul, yang tumbuh dari perkara yang haram, maka neraka yang berhak menyentuh dia. Dahulu istri-istri para salaf, mereka berkata kepada suaminya, nahnu nasbiru alal ju' wala nasbiru ala nari jahannam. Wahai suamiku, kita ini, anak dan istrimu, masih bisa bersabar dengan lapar. Ya, artinya kalau kau pulang kerja bawa cuman sedikit makanan, sedikit yang bisa kau berikan kepada kami, asalkan itu dari yang haram, kami bisa bersabar, daripada kau membawa harta yang banyak dari perkara yang haram, dan itu bisa menyebabkan kami akhirnya durhaka, maksiat, dan kami masuk ke dalam neraka, dan kami gak bisa sabar dengan neraka itu. Ya, maka wajib bagi kepala rumah tangga, suami, untuk tidak memberikan anak dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh tadi, yaitu tidak mendoakan anak-anak dengan keburukan ketika marah. Hati-hati, jaga lisan ketika marah sama anak. Boleh dimarahi, iya, tapi hati-hati, mulut itu berucap dengan ucapan-ucapan yang bisa menyebabkan anaknya menjadi celaka. Mandar celoko. Ucapan tersebut hakikatnya juga doa yang sangat besar peluangnya dikabulkan oleh Allah. Karena di antara doa yang dikabulkan adalah da'watul walid liwaladihi, doa orang tua kepada anaknya. Ya, kalau sudah dikabulkan, nyesel nanti. Mandar celaka, celaka beneran, anaknya menyesal dia. Yang rugi dia sendiri. Maka hati-hati, jaga lisan ketika marah kepada anak. Karena doa itu bisa dikabulkan, bukan hanya doa yang baik, doa yang buruk juga dikabulkan. Ya, maka yang baik adalah wal afdal an naqula lil walad aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu. Kak kereng tapi Ustaz, nu kereng-kerengan Allah yahdi, nah itu nggak apa-apa, itu baik dengan nada yang marah, Allah yahdi, tapi dengan nada marah. Ya, Allah yahdi, semoga Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepadamu. Tapi isinya apa? Baik. Ya, isinya baik. Kemudian yang kedelapan, at-tahdhir minasyirki billah, memperingatkan anak-anak dari syirik kepada Allah. Wa huwa du'a'u ghairillahi minal amwat, yaitu berdoa kepada Allah kepada orang-orang yang telah mati. Nah, betul orang tuanya nggak ngajari syirik, sekolahnya yang ngajari syirik. Kalau mau ujian akhir, diajak kemana anak-anaknya? Kuburan wali. Ya, pensilnya ditaruh di kuburan situ, biar besok ketika ujian, kok isok dulu. Sekolah sudah jauh-jauh, lama-lama sekolah, di akhir ujung sekolah, ya bukannya malah tambah pinter, tambah diajari bodoh. Ya, diajari berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Fahum ubbad, mana tadi? Wa talabul ma'unah minhum, atau meminta pertolongan kepada mayit-mayit tersebut. Fahum ubbadun la yamlikuna dharran wala naf'an. Harus ditanamkan kepada anak-anak, diajarkan bahwa wali-wali yang mati itu hamba-hamba Allah juga, manusia juga yang tidak bisa memiliki kuasa, bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan mudarat. Allah berfirman dalam surat Yunus, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin.
Dan janganlah kau berdoa kepada selain Allah apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan bisa memberikan mudarat. Apabila kau melakukan kesyirikan itu, maka sungguh kau termasuk orang-orang yang zalim, ai al-musyrikin, termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Satu mungkin ada yang mau tanya? Nah. mengajarkan sholat dengan Al-Quran. Di sini kita tidak lihat Syekh menyarankan untuk mengajari anaknya berbahasa Arab, mungkin karena di Arab Saudi. Namun di tempat kita, ulama Islam itu katanya mereka lebih utama belajar bahasa Arab daripada belajar Al-Quran. Ya. Ada lagi. Tapi ya, salah satu hal yang bisa ditanamkan kepada anak, termasuk diantara pendidikan anak adalah mengajarkan bahasa Arab kepada mereka. Kenapa di sini tidak dimasukkan? Ya bisa jadi karena mungkin yang jadi arah pembicaraannya, khitabnya ini kepada orang-orang Saudi sendiri, yang mereka notabene ya bahasa ibunya sudah bahasa Arab. Ya. Adapun kita belajar bahasa Arab, anak-anak dididik dengan pendidikan bahasa Arab itu lebih terrealisasi apabila orang tuanya memang bisa bahasa Arab. Jadi anak-anak dibiarkan atau diajak, dilatih untuk berbicara bahasa Arab, berdialog bahasa Arab. Karena namanya bahasa itu adalah sesuatu yang memang digunakan sebagai komunikasi sehari-hari, bukan sebagaimana pengetahuan kita tentang masalah teknologi, masalah kedokteran, itu hanya sebatas pengetahuan. Tapi kalau bahasa itu sesuatu yang dipakai untuk komunikasi. Maka kalau orang tua memang secara ini nggak bisa bahasa Arab, ya mungkin dengan memondokkan anaknya di pondok. Nah di pondok itu harus wajib berkomunikasi dengan bahasa Arab. Ya, kalau orang tuanya memang nggak bisa bahasa Arab, ya mungkin masukkan pondok-pondok yang memang diwajibkan oleh pondok tersebut di asrama harus berdialog dengan bahasa Arab. Ya, dan banyak pondok-pondok yang seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian ada pertanyaan di sini, bagaimana solusinya apabila didapati dosen-dosen yang berpemahaman tidak sama dengan kita? Pernah tidak mengikuti kuliah beliau dikarenakan mengajarkan bahwa manhaj salaf Wahabi sesat, tapi ujung-ujungnya dapat nilai D, bingung jadinya. Beasiswa bisa dicabut bila nilai tetap D. Ya. Ya, kalau kita dapati ada dosen-dosen yang memang mengucapkan ucapan kemungkaran, ya, dan kita di sana punya kapasitas untuk membantahnya, untuk meluruskannya, maka kita luruskan dengan adab. Nah, kita luruskan dengan adab. Kalau dia masih tetap ngeyel, ya sudah, nggak perlu kemudian kita ngotot. Akhirnya jadinya debat kusir. Ya biarkan, yang penting sudah kita sampaikan bahwa apa yang dikatakan kepada dia itu batil. Ya kita beritahukan mungkin kepada teman-teman mahasiswa yang lain, yang disampaikan sama dosen tadi itu batil. Yang benar adalah begini, dan begini. Soal diterima atau tidak itu urusannya. Ya kemudian kalau sudah dengan cara yang baik seperti itu, dengan adab, ya tetap dapat nilai yang D, maka yakini D di mata dosen, tapi A di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang ada konsekuensinya, jamaah. Ada pengorbanan ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar, harus ada pengorbanan dong. Jangan mau enaknya tok, tetap berpegang dengan sunnah tapi pengen tetap dapat nilai A. Apa terus pengorbanan yang kau korbankan di situ? Pembuktiannya apa gitu? Ya. Maka diantara pengorbanan seseorang, dia rela mendapatkan nilai yang jelek sepanjang di situ dia mempertahankan sunnah, membela agamanya. Ya. Tapi kalau dapat nilai D ini berarti dosennya marah bener nih sama dia ini, nggak tahu diapakan ini, mau dibalang bang, ambil mahasiswanya. Ya. Tapi sepanjang kita berdebat kayak gitu, apalagi di kampus ya, kampus itu justru dosen itu mengharapkan mahasiswanya itu aktif. Iya, dibantah dosennya tadi itu. Ya, tapi wallahu a'lam kalau dapat nilai D ini apakah karena memang dosennya benci sama seorang salafi,
Ya, masih meneng ya, tetap dapat D paling ini. Ya. Memang ada kebencian, dendam, kesumat, ya. Atau memang mahasiswanya yang mendebat dengan cara yang tidak baik, kasar, ya. Atau mungkin dengan kata-kata yang tidak sopan misalnya. Nah, ini beda pembahasan lagi kalau kayak gitu. Ya, maka tetap didebat dengan cara yang baik. Kalau tetap ngotot ya sudah, nggak perlu kemudian kita menghabiskan energi di situ. Yang jadi pertanyaan, ngapain kuliah di situ? Hah? Sudah tahu dosennya kayak gitu, masih tetap kuliah di situ. Baik, wallahu a'lam, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.